Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Rabu 7 Juni 2026. Selamat siang pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko kami sampaikan sari berita utama. Wali Kota Henry Arnis meninjau langsung RSUD Padang Panjang guna memastikan pelayanan kepada masyarakat. Kemenkes Republik Indonesia targetkan seluruh daerah di Indonesia miliki RSUD tipe C tuntas dikerajokan di 2027. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Wali Kota Henry Arnis meninjau langsung RSUD Padang Panjang guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Berikut laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang terus dorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Wali Kota Henry Arnis tinjau langsung RSUD Padang Panjang pada Sabtu malam. Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan dan fasilitas. Wali Kota juga memetakan kebutuhan pembenahan agar layanan kesehatan masyarakat semakin optimal. Henry Arnis meninjau sejumlah area pelayanan. Dirinya berdialog dengan jajaran rumah sakit terkait aspek dan perlu ditingkatkan. Salah satu fokus utama adalah pelayanan administrasi agar proses pasien lebih capek, efektif, serta mudah. Selain administrasi, Wali Kota menyoroti penataan ruangan dan fasilitas. Dirinya menilai penataan perlu disempurnakan. Tujuannya menciptakan lingkungan rumah sakit dan nyaman bagi pasien, keluarga, serta tenaga kesehatan. Pada aspek pelayanan, Henry Arnis meminta manajemen RSUD melakukan evaluasi SOP. Evaluasi diharapkan membuat pelayanan lebih profesional, cepat tanggap, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Wali Kota menegaskan SOP harus terus dievaluasi, serta disempurnakan. Masyarakat perlu merasakan layanan kesehatan dan profesional, ramah, dan pasti. Henry Arnis juga meninjau kondisi lingkungan RSUD. Dirinya meminta penerangan kawasan ditingkatkan, optimalisasi lampu estetik, serta penambahan titik cahaya perlu dilakukan agar suasana lebih aman dan nyaman. Pemko ingin RSUD tidak hanya memberikan pelayanan baik. RSUD juga harus hadirkan lingkungan nyaman, aman, dan dukung proses penyembuhan pasien. Peninjauannya nanti kita evaluasi untuk sementara. Inilah tujuan kami kemari untuk memperbaiki kata sakit ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kunjunganku, Henry Arnis menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kualitas kesehatan. Masukan dan arahan diharapkan jadi langkah percepatan. Dirinya menargetkan wujudkan RSUD Padang Panjang sebagai rumah sakit profesional, modern, dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Bunda Lingkungan Hidup sekaligus Ketua TPPKK Kabupaten Solo, Nia John Firman Pandu, bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solo melaksanakan kegiatan gotong royong massal, jo edukasi pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, jo memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah dari sumbernya. Bunda Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa permasalahan sampah rumah tangga masih jadi tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah saja dari rumah merupakan langkah strategis untuk menekan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir TPA. Kemenkes Republik Indonesia targetkan seluruh daerah di Indonesia miliki RSUD tipe C tuntas dikerajokan 2027. Berikut laporan Joni Marbeta.
Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal satu rumah sakit umum daerah RSUD TPC 2027. Langkah itu dilakukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan dan merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsultan FISR kepada RRI di Bukit Tinggi mengungkapkan hingga kini masih terdapat 66 kabupaten dan kota dan alun memiliki RSUD berstatus TPC. Wilayah itu tersebar di 24 provinsi dan sebagian kadang berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya, banyak daerah baru memiliki rumah sakit TPC dengan kemampuan pelayanan yang masih terbatas sehingga alun dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan secara optimal. Untuk mempercapai pemerataan fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan pembangunan RSUD TPC di daerah-daerah itu dapat diselesaikan 2027 dan mewujudkan itu semua. Juga Kemenkes RI adalah menugaskan Sekretaris Direktorat Jenderal Kemenkes RI untuk mengawal pembangunan rumah sakit baru di kabupaten dan kota termasuk rumah sakit milik Kementerian Kesehatan RI serta memberikan dukungan dan diperluan agar proyek berjalan sesuai target dan diinginan. Sebagian yang memiliki itu seperti apa? Itu betul. Jadi tahun 2024 ditemukan ada 66 rumah sakit di kabupaten kota yang belum ada rumah sakit tipe C-nya. Rumah sakit itu pelayanan dasar itu. Maka tahun lalu ada 66, tahun lalu 22, tahun ini 20, tahun depan 24. Jadi 2027 66 kabupaten kota sudah punya rumah sakit tipe C. 21-nya di Papua. Yang di Papua yang udah jadi baru 2. Jadi masih kurang 19 ya. Tahun ini mereka dapat yang tahun ini. Sesdijen saya Pak Sunarto ini yang langsung Sesdijen khusus mengawal semua rumah sakit yang baru dikerjakan, termasuk memberikan supporting untuk semua rumah sakit yang ada, rumah sakit daerah yang ada di seluruh Indonesia, baik kabupaten, kota maupun provinsi ataupun rumah sakit Kemenkes. Selain jumlah rumah sakit, pemerintah juga menghadapi tantangan pada kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI. Dari total 3.269 rumah sakit di Indonesia, baru sekitar 24% dan memiliki sarana dan prasarana dengan tingkat kelayakan di atas 80% sesuai indikator perencanaan pembangunan. Dari 1.221 rumah sakit pemerintah, sebanyak 846 rumah sakit masih memiliki sarana dan prasarana di bawah standar itu, sementara hanya 275 rumah sakit dan alah memenuhi kategori baik. Karena itu, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah kini guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional, terutama di daerah tertinggal, kepulauan, serta perbatasan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh kelayakan kesehatan dan lebih merata dan berkualitas. Joni Marbita mengabar untuk Berita Arah Minang pada siang hari ko. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Agam mencatat sebanyak 1.747 unit kendaraan di daerah itu alun bayar pajak. Jo nilai 1,2 miliar rupiah hingga awal Juni 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Agam Helton mengatakan total tunggakan pajak kendaraan itu hampir 1,2 miliar rupiah hingga awal Juni 2026. Namun data kendaraan alun bayar pajak tu taruh diabet satiok bulannya. Guna menciptakan tata kelola pemerintah nan berhasil jo akuntabel, pemerintah Kota Payakumbuh membekali ratusan pejabatnya jo pemahaman mitigasi resiko pidana serta korupsi dalam jabatan. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar seminar hukum bertajuk mitigasi resiko pidana dan tindak pidana korupsi dalam jabatan di Aula Jos Rizal Zain demi memperkuat kapasitas aparatur sipil negara di tengah perubahan landscape hukum nasional. Kegiatan yang melibatkan 130 pejabat struktural itu diproyeksikan sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam mengawal seluruh kebijakan jo program pembangunan agar tetap berjalan sesuai jo koridor hukum dan berlaku. Upaya penguatan kapasitas hukum jo selaras komitmen Wali Kota Payakumbuh Zulmeta nan tarikh mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang profesional, transparan, serta sepenuhnya berhasil dari praktik korupsi. Seminar yang dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman diselenggarakan bekerja sama jo Pusat Studi Hukum Pidana jo Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dalam pidato pembukanya, Elza Daswarman menjelaskan bahwa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional per 2 Januari 2026 mewajibkan seluruh aparatur pemerintahan untuk memperbaharui pemahaman hukum mereka. Dirinya mengingatkan bahwa ketidaktahuan terhadap suatu aturan tidak dapat dijadikan alasan pembenaran di hadapan hukum jika sampai terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas. Wakil Wali Kota juga mengkhawatirkan adanya aparatur daerah yang terjerat hukum hanya karena masalah kelalaian administrasi, sebab dampak negatifnya akan langsung merusak kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Ya kan, bersama kali hukum kita, Pak, ini benar-benar sebuah peluang.
Bagaimanapun itu ada sebuah peluang Bapak Ibu. Setiap menjadi setiap gerakan daripada ASN, terutama para pimpinan pejabat, mengambil keputusan dan menyampaikan semuanya itu titik sentuhnya adalah norma-norma hukum. Nah, akan terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Hukum cepat bergerak, hukum memang harus ditegakkan. Ada lagi dengan keluarganya hukum terbaru, yaitu tentang KUHP dan KUHAP yang terbaru. Melalui pembekalan itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzada Soarman menginginkan para ASN dapat menjalankan program Karajo serta mengelola anggaran daerah jo penuh percaya diri tanpa dibayangi ketakutan dan berlebihan, asalkan selalu mengedepankan integritas jo regulasi. Irsyad melaporkan. Sekian berita daerah Babas Sominang untuk siang hari Rabu 7 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.